Selamat malam, rekan-rekan media yang kami hormati. Eh, Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena kemacetan hari ini yang tidak bisa terprediksi. Eh, Hari ini kami selaku kuasa hukum dari Mas Fadel, dari kantor hukum Siang yang ada itu, dengan saya Budi Rangga, kemudian rekan saya Pak Diki, ada Mas Adik dan ada rekan kami juga. Eh, Kami di sini ingin melakukan klarifikasi seputar adanya isu-isu yang beredar yang berkaitan dengan Mas Fadel dan keluarga Mas Fadel. Jadi perlu kami tegaskan bahwa kami ini adalah kuasa hukum yang mendampingi Mas Fadel dan keluarganya. Sebatas itu. Tidak, dan kami tidak mendampingi Loli ya. Kami hanya mendampingi Mas Fadel dan keluarganya. Jadi itu menjadi catatan buat rekan-rekan semua agar tidak terjadi salah paham di sini. Kemudian pertama perlu kami tegaskan bahwa kan ini banyak nih beredar kok pengacara, kok pakai pengacara gini segala macam. Jadi hukum kita itu memang menjamin semua orang tanpa pandang bulu, mau dia posisinya salah mau posisinya benar, tidak pandang bulu wajib untuk didampingi secara hukum. Jadi itu biar jangan sampai salah paham ya, atau jangan sampai kok gini-gini. Nah, dan tujuan kami di sini adalah untuk memberikan klarifikasi. Kami tegaskan lagi, memberikan klarifikasi terkait dengan isu-isu yang beredar. Gitu. Nah, jadi mungkin pertama kami ingin klarifikasi seputar masalah isu kehamilan ya. Masalah isu kehamilan. Jadi di sini kita mau bantah bahwa isu itu tidak benar adanya, karena yang perlu menjadi bukti adalah tidak ada satu rekam medis pun yang menyatakan bahwa Loli itu hamil, apalagi tuduhan bahwa dilakukan oleh Mas Fadel gitu. Itu sama sekali kami bantah tidak benar gitu. Dan kita juga bingung nih, pada bilang kalau memang itu tidak benar, kenapa Mas Fadel nggak bawa Loli ke rumah sakit untuk ngecek kayak gitu kan isunya. Nah di sini nih kami bingung, yang menuduh siapa, yang disuruh membuktikan siapa. Kita tahu asas hukum itu siapa yang menuduh, dia yang wajib membuktikan, atau siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan. Kalau memang orang-orang itu tuduh Mas Fadel melakukan yang tadi isu kehamilan itu, ya seharusnya mereka yang membuktikan dong. Bahkan kami berani tegaskan, kami tantang bahwa teman-teman yang tuduh tadi silakan untuk upaya hukum. Kalau dirasa memang tuduhan itu benar, bawa bukti-bukti yang mereka punya, bawa selengkap mungkin bukti-bukti yang mereka punya untuk mereka upaya hukum mau kemanapun. Kami persilakan gitu. Jadi biar jangan salah paham, kok malah yang yang nuduh mereka, yang buktikan Mas Fadel. Itu yang agak bingung kami di sini. Gitu. Kemudian juga ya ada tuh komentar yang menyatakan bahwa Mas Fadel bawa dong cek ke LS kayak gitu kan. Nah, ini bingung lagi nih. Secara hukum yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, kan kita tahu bahwa Loli ini umurnya masih di bawah ya gitu ya. Nah, yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak itu keluarganya. Kok malah diminta ke Mas Fadel? Itu yang kita pikir agak blunder nih. Tapi ya masing-masing orang kan punya hak gitu. Di sini kita mau himbau juga kepada teman-teman netizen untuk berbijak-bijaklah dalam media sosial. Apalagi melontarkan isu ya harus bijak-bijak gitu. Jangan sampai ini kan blunder. Yang nuduh siapa, yang diminta membuktikan siapa. Kan blunder dari situ ya. Makanya kami tegaskan bahwa isu itu tidak benar. Gitu. Kemudian
isu-isu yang lain. Yaitu balik lagi kami tegaskan bahwa jika merasa isu itu mereka punya bukti, mau dari isu kehamilan, isu soal uang dan lain-lain, silakan, kami persilakan untuk melakukan upaya hukum, sertakan bukti-buktinya. Biarlah ikuti ranah hukum. Jangan malah nyebar-nyebar ke media sosial, apalagi belum dipastikan isu ini benar dan lain-lain, apalagi nggak punya bukti. Aduh, itu kami rasa sih agak konyol ya, kayak gitu. Kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa ya hal yang tadi dibilang soal kehamilan, kami rasa itu agak gimana ya? Kami jaminlah 1 juta% bahwa lo ini kan pendidikannya bagus, apalagi dari UK ya. Ya, untuk dituduhkan dia hamil dan aborsi, saya rasa orang dengan pendidikan yang bagus ini harusnya nggak mungkin lah melakukan hal yang kayak gitu. Dan bisa diklarifikasi sendiri ke orangnya. Dan jika teman-teman memang netizen punya bukti atau silakan, kami tegaskan lagi, kami akan mengulangi ini bahwa silakan melakukan upaya hukum, jangan berkoar-koar dan menyebarkan isu yang tidak benar. Jadi kita di sini memang bicara sudah ke ranah hukum, bukan soal gosip-gosip lagi. Kalau gosip-gosip ya buktinya apa, itu kan masih dipertanyakan, tapi kita bicara soal ranah hukum. Dan balik lagi, yang berkewajiban untuk membuktikan secara hukum adalah orang yang mendudukan, kayak gitu. Jadi kalau yang kan banyak tuh akun-akun yang tuduh Mas Fadel giniin segala macam, punya bukti, upaya hukum aja, simple, itu nggak ribet tuh kayak gitu. Dan kemudian kenapa kami himbau juga lah untuk rekan-rekan, kemudian netizen dan akun-akun yang bermedia sosial, kami himbau untuk ya secara baik-baik lah bermedia sosial. Karena gini, baik-baik dalam artian apa? Harus ngomong ada buktinya, kayak gitu. Jangan menyebarluaskan, apalagi sudah menghina sampai bukan hanya Mas Fadel yang kena, ke keluarga besarnya, ini kan gak bagus. Dan negara kita ini negara hukum dan negara yang punya moralitas. Artinya, secara moral harus dipertimbangkan. Ini kan Mas Fadel, kemudian Loli juga dan keluarganya. Ya Mas Fadel ini kan punya masa depan yang cerah, masa depan yang masih panjang gitu. Kalau dirusak dengan isu-isu yang tidak benar ini kan ya kasihan gitu. Maksudnya pahamlah sampai situ teman-teman untuk bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.